Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bagas Jundarto, NIM 114230055. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan mengenai penggunaan aplikasi ArcMap 10.8 dan juga Global Mapper 20. Pertama kita buka dulu ArcMap-nya. Dan dia akan masuk ke sini, kita akan new map, my template, blank map, ya klik OK. Berikutnya kita masuk ke menu customize, toolbar, kita aktifkan yang namanya 3D Analysis, Draw, Edit Vertex, Editor, Georeferencing, Layout, main menu standar. Kemudian kita close. Berikutnya kita ke Table of Content, Layer, kita klik kanan pada Layer, Property, kita sesuaikan koordinat sistemnya. Kita ke ini yang WGS 1984, DM Zone 49S. Kalau nggak ada, kalian bisa ke Project Coordinate System. Kita ke UTM, WGS 1984, ke Southern Hemisphere. Kemudian kita pilih ke zone 49S, ini kita klik kanan, add favorite. Jadi akan ke atas ini. Kita klik aja, apply, lalu OK. Berikutnya kita akan menambahkan data, yaitu add data. Connect to folder. Kalian cari aja file kalian yang ini yang kalian download kemarin. Dan ini masukkan, klik satu kali aja ya. Nah, oke, setelah seperti ini, langkah berikutnya yaitu kalian ke add control point ini. Kemudian kita masukkan koordinatnya, koordinat ini. Nah, dengan grid kita klik kanan, input x and y, kita masukkan grid-gridnya. Oke, ke bagian bawah, arah dengan yang atas tadi, kanan input data. Nah, ininya sudah cukup ya. Nah, setelah seperti ini kita ke georeferencing, kemudian kita edit, kita update georeferencing. Oke, berikutnya kita ke menu katalog, terus kita ke ini, ke file kita tadi, klik kanan, klik new, save file, dan kalian ketik batas administrasi. Untuk feature type-nya polygon, ininya UGS. Oke, dan kita klik lagi ke kanan, ke save file, admin sungai. Untuk feature type-nya polyline. Edit dulu, jangan lupa WGS, lalu kita klik OK. Oke, bikin lagi new, save file, kita buat jalan. Website-nya kita ke polyline, edit, jangan lupa WGS. Lagi new, save file, kita bikin titik. Feature type-nya point, kita aktifin dulu WGS, kita klik OK. Oke.
Nah, setelah seperti ini, kita bisa ke klik bagian batas administrasi, klik kanan, kita edit feature, start editing. Nah, kemudian kalian create ini teman-teman, create feature, kita klik ke batas administrasi, nah, batas administrasi, kita plotting 3 kabupaten, kita digitasi, kita klik seperti ini. Nah, lakukan pada 3 kabupaten ya. Nah, kalau sudah, kita klik 2 kali. Nah, kan seperti ini. Ya, berikutnya kita pilih ini, kita ganti warnanya jadi no color. Buat outline-nya kita bikin 2, outline color-nya kita bikin merah, kita klik OK. Nah, karena daerah ini masih menjadi satu ya, kita harus memisahkannya. Jadi kita klik yang namanya cut polygon tools, kita klik, kita potong batasannya. Ya. Nah, setelah seperti ini kalian bisa lakukan juga pada yang sungai. Kita plotting sungai juga, kita klik kanan. Oh iya, sebelum itu jangan lupa kalian ke editor dulu, kita stop editing, lalu kita klik yes. Berikutnya kita lakukan juga ke sungai, feature, stop editing, kemudian ke feature sungai, kita plotting sungainya satu aja. Setelah seperti ini kita klik stop editing, yes. Kemudian kita ke jalan, kita ke edit, start editing, kita ke create feature, ke jalan ini kita plotting juga. Nah, setelah itu kita klik editor, start editing, punya titik, kita klik kanan, edit, start editing, kita ke ini titik, dapat titik ini kita bikin aja ini, terus ini, terus kemudian ada ini. Setelah itu kita ke editor, kita start editing, yes. Nah, nanti dia akan seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke aplikasi depan lebar. Nah, kita masuk ke depan lebar, kita klik open data file. Jadi kita pilih Jawa ini, kita klik open. Kita Ctrl A, open, oke. Nah, dan seperti ini kita klik file, open data file, kemudian kita pilih hasil kita tadi yang ada di yang batas administrasi yang set ini. Nah, masuk ini, klik kanan, terus kita ke zoom to select layer. Nah, setelah seperti ini, yang kita lakukan adalah dengan mengklik create contour. Nah, ini untuk contour intervalnya sendiri kita pakai rumus
melakukan perhitungan interval kontur, kita menggunakan rumus 1/2000 dikali dengan nilai skala. Nilai skala saya 20.000, jadi untuk kontur intervalnya yaitu 10. Kita ke kontur bound, draw a box, kemudian kita melakukan membuat zonasi seperti ini. Jangan sampai area kita terpotong, kita klik OK, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita ke generate kontur ini, kita klik kanan, kita layer, ke export. Kita checklist generate kontur, kita klik OK. Untuk ini formatnya tetap save file, kita klik OK dan klik OK. Kita centang export line. Berikutnya kita save dengan nama kontur Flora. Jikanya 10 proses. Setelah itu kita klik OK. Oke, berikutnya kita akan masuk ke aplikasi Arcnet. Kita klik layer, kita klik kanan add data, terus kita masuk ke connector folder, kita ke PC, kita cari file yang kita simpan tadi. Bisa aku mantap. Nah, ini kita klik add. Nah, akan jadi seperti ini. Berikutnya kita akan melakukan yang namanya kita klik geoprocessing, kita klik geoprocessing, klik untuk input featuresnya kita ambil kontur Flora, klik featuresnya batas admin, dan untuk ini kita klik OK, kita tunggu notif klik. Nah, setelah ada tanda klik kayak gini, kita nonaktifkan yang kontur Flora ini. Nah, dia akan jadi seperti ini. Berikutnya kita klik kanan pada kontur Flora IK10, kita akan attribute table. Nah, pada elevation ini masih ada simbol N-nya. Berikutnya kita klik elevation di kanan, kemudian fluid calculator, kita ubah jadi Python, kita masukkan rumusnya. Untuk rumusnya yaitu elevation, kemudian kita titik replace dan spasi, tanda petik, spasi N, tanda petik, koma, tanda petik, kurung. Dan kita klik OK. Nah, setelah elevationnya hilang seperti ini, kita masuk ke menu table option, kita add field, kita kasih nama ikan, kita klik OK. Nah, itu akan muncul ikan ini di kanan, itu latar, kita masuk ke FB script untuk parsernya, kemudian kita masukkan rumus lagi, yaitu kita hapus dulu ya ini, elevation spasi MOD, kemudian kurung, kita kalikan 4, tadi kita 10, jadi kali 4 40, kurung, spasi sama dengan 0, dan kita klik OK. Nah, akan muncul angka-angka seperti ini. Oke, berikutnya kita close saja, kita masuk ke batas administrasi, klik kanan, terus kita masuk ke open attribute tabel lagi, kita ke table option, add field, kita kasih nama penggunaan lahan, untuk type-nya kita ganti menjadi teks, untuk lainnya 50, kita klik OK. Nah, kita klik saja sini, ini mau dinamain apa, dengan caranya itu klik kanan lagi, kita ke edit feature, start editing, ini kita continue aja, kita mau namain apa, kadang yang
Awal ini pemukiman. Setelah sudah, kalian bisa terus lagi. Berikutnya kita lakukan seperti semua ini, kita klik kanan, kita open attribute table, kita ke table option, add field, kita kasih nama keterangan. Type-nya kita ganti juga menjadi teks. Klik OK. Tapi guys mau namain apa? Oh ya, kita klik kanan, edit feature, start editing, continue, terus kita klikkan setelah itu kita klik editor, start editing, save, dan kita close. Nah, untuk jalan juga kita klik kanan, open attribute table, klik itu terus get field, kita ganti ke ruangan, teks, oke, klik kanan, feature start editing, continue, satu kali, jalan arteri, jalan tapak. Editor, start editing, yes. Kemudian untuk titik, attribute table, table option, add field, keterangan, akan menjadi teks, klik OK, klik kanan, edit feature, start editing, continue, klik kantor camat sekolahan masjid, editor, start editing, dan klik yes. Nah, oke, berikutnya kita akan lakukan simbol key. Kita klik kanan pada batas administrasi, properti, klik simbol key, kategori, ini kita akan TPL, terus add value, terus kita dua kali, kita ke style reference, kita add style tulis, kita klik simbol RBI, dan kita klik OK. Nah, kita cari di sini yang namanya sesuai dengan namanya ladang. Dan untuk yang pemukiman klik dua kali, kita cari untuk yang pemukiman sosial budaya. Kemudian untuk sawah kita cari sawah. Nah, setelah seperti itu kita ke apply, lalu oke. Kemudian kita akan juga ke sungai properti, kategori, value kita ganti keterangan, add all value, kita ganti ini ganti sungai. 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 Sungai ada ketentuan dari SNI, RGB, color untuk R-nya 0, G-nya ke 255, untuk B-nya juga 255. Kita klik OK, klik OK lagi. Kemudian kita ke lagi, kita cari jalan tapak ini, warnanya kita ganti warna more color, RGB, jalannya kita ganti 0, B-nya 255, B-nya juga 255. Oke, oke, apply lalu oke. Kemudian untuk jalan kita klik kanan, properti, kategori, ini value, keterangan, add all value, ke jalan arteri, jalan arteri. Klik OK, dan sekarang kita
klik apply lalu oke. Dan untuk titik di kanan properti, kategori, keterangan, title value, kita cari tamat. Yang kita bersama kita klik oke aja. Sekolah pendidikan dasar, kita apply lalu oke. Nah berikutnya ke kontur yang ingin kita klik, ke kanan juga, properti, simbologi, kategori, PIK, title value. Nah untuk yang minus 1 ini kita ganti warnanya menjadi electron gold dengan bitnya 2, dan kita klik oke. Yang 0 ini kita ganti juga ke electron gold dengan bitnya 1, klik oke, apply lalu oke. Nah akan jadi seperti ini. Setelah itu kita bisa melakukan labeling. Kita klik pada batas administrasi, ke label, tentang ini label, terus labelnya ke PL, kemudian ini teks simbolnya kita ganti, untuk kita ubah menjadi Times New Roman, size nya kita buat 12, kita klik oke. Kita ke placement ini kita tulis horizontal, kita klik ini, kita remove ya, terus kita klik oke. Kemudian kita masnya kita klik ke hello, kita klik oke, klik oke, apply lalu oke. Nah, seperti ini. Berikutnya kita ke sungai juga kita lakukan yang sama, di kanan seperti label, bentang, keterangan, expressionnya nggak perlu. Ya untuk fontnya kita ubah di Times New Roman juga, size nya 12, kita klik simbol mas, halo, oke. Ke placement sungai kita pilih yang curve, kita klik on the line, remove, oke, apply lalu oke. Akan jadi seperti ini. Berikutnya untuk jalan juga sama, seperti label, bentang, keterangan, simbol. Kemudian ke Times New Roman 12, edit simbol. Untuk masnya kita buat halo, kita klik oke, lalu oke. Placement propertinya kita curve juga on the line, hapusnya di line, remove lalu oke, apply dan oke. Seperti ini. Berikutnya untuk titik kita klik kanan, properti, klik label, centang aja, kita ke keterangan, ekspresinya tutup aja sama keterangan, kita ke simbol, kita ganti Times New Roman, kita Times New Roman, ini adalah 12, simbol, masnya kita ganti halo, oke. Untuk placementnya, kita change location paling bawah, prefer bottom center, allow, kita klik oke. Oke. Nah setelah itu kita ke apply lalu klik oke. Oke, berikutnya kita ke kontur, kita klik kanan, properti, kita label, kita checklist, metodenya kita define class, kita masuk ke SQL query, kita klik IK, spasi sama dengan get unique, ini kita satu, terus kita oke aja. Kemudian untuk label field-nya kita ganti menjadi elevation, untuk expression-nya kita ketik sini, kita tanda plus, spasi kita n, lalu kita klik oke. Dan untuk teks simbolnya kita ubah menjadi, masuk simbol aja, ini Times New Roman, untuk size nya kita buat 12 ya, dan edit simbol, kita masnya kita halo, kita
Oke. Oke. Untuk placementnya kita ke curve on the line, lalu kita remove, apply, lalu oke. Ini akan jadi seperti ini. Oke, berikutnya kita masuk ke batas administrasi lagi, kita klik kanan, properti. Nah, kita masuk ke simbologi lagi, kita ke unique value, buat outline kita klik 2 kali, kita ganti outline colornya, kita klik edit symbol, outline, karena kita pakai batas kabupaten ya, kita pakai kabupaten atau kota, kita klik ini, oke. Lakukan juga pada pemukiman, edit outline, dan untuk batas kabupaten atau kota, oke. Oke. Kalau juga kita lakukan yang sama, simbol, outline, batas kabupaten kota, oke aja, oke, apply dan oke. Nah, akan jadi seperti ini batas-batasnya. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita akan menyimpan file ini. Kita simpan, kita masuk ke file, save as, kemudian kita simpan aja buat acara 2 silbak file. Ini aja ada, kita save. Oke, mungkin sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.